Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari ruangan 2 semester 2. Di sini di samping saya ada salah seorang orang tua milenial yang akan saya wawancarai. Langsung saja saya akan mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Hai generasi milenial PAUD, saya dosen milenial Makassar. Silakan dicek, silakan dicari di mana di sosmed. Nama saya mungkin milenial tapi gelarnya banyak ya. Saya Doktor Insinyur Fadriati Denbau ST MSc MPD. Saya salah seorang dosen teknik sipil di Universitas Negeri Makassar dan di beberapa universitas di pasca. Seperti itu guys, milenial PAUD. Oke. Langsung saja saya akan pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika pertama kali menjadi orang tua dan pada saat ini kebahagiaan dan kesulitan apa yang Anda rasakan? Jadi milenial PAUD, saya itu punya anak saya udah tua sih ya, karena anak pertama saya itu usianya kurang lebih 21 tahun. Anak saya Cantika Permata Wulandari SQ. Jadi semua orang tua apabila punya anak, apalagi anak pertama ya, pasti ya seneng dong, exciting gitu loh. Pokoknya ada orang tua yang sedih punya anak ya. Kalau misalnya orang seperti kita pasti senang. Karena dengan tumpuan harap orang tua itu kan bagaimana cara mendidik anak, nanti kemudian mereka terdidik dengan baik seperti itu. Apalagi di sama milenial sekarang ya. Nah kalau kita lihat plus minus mendidik anak sekarang, plusnya dulu apa minusnya dulu nih? Nah, mau plus minusnya dulu? Kesulitannya? Oke, kesulitannya dulu ya. Jadi kesulitan mendidik anak jelas karena ini era teknologi. Teknologi itu selain membantu, tetapi kalau dia kebablasan maka kebablasan dalam hal apa? Kebablasan dalam hal orang tua untuk mengontrol penggunaan misalnya HP terhadap anak. Jadi waktu itu harus diatur karena semua kan bisa diakses lewat HP. Lewat HP itu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Nah ada kadang konten-konten yang kurang mendidik gitu loh. Nah di situ salah satu kesulitannya dalam hal penggunaan teknologi yang sudah ada. Dalam hal ini penggunaan HP ya. Jadi itu. Terus kemudahannya selain kesulitan karena adanya tadi konten-konten mungkin yang kurang mendidik, maka kemudahan juga karena dari sana kita bisa sekarang kan serba online nih. Guru-guru maupun dosen-dosen seperti saya sendiri juga kan meminta mahasiswa itu untuk menggunakan aplikasi yang ada di HP maupun di laptop. Misalnya kalau di kampus saya UNM itu kan ada yang namanya aplikasi Sapoke, jadi itu memudahkan dari mahasiswa kita. Begitupun dengan guru-guru ya, kalau saya lihat ya tingkat SD sampai SMA jenjangnya itu mereka menggunakan WhatsApp seperti itu loh. Nah itu WhatsApp, terus ada yang pakai fitur Zoom meeting ya. Nah, Zoom meeting terus apalagi yang biasa bikin data itu apa ya? Coba ingat lah. Nah seperti itulah, pokoknya mempermudah. Jadi di sini juga itu yang enaknya, kemudahannya. Jadi semua mereka bisa akses lewat sosmed tersebut dan aplikasinya. Tetapi sekali lagi, kalaupun dianggap kemudahan, yang paling penting dikontrol itu masalah negatifnya itu yang paling tantangan terbesar orang tua sama sekarang, apalagi kalau orang tuanya sibuk ya, mereka tidak mengatur bagaimana cara anaknya itu menggunakan HP. Bisa saja anaknya seharian menggunakan HP, apalagi kalau game online kan juga banyak, apalagi yang berbayar. Nah itu kesulitan jika orang tua betul-betul kurang kontrol terhadap pemakaian teknologi terhadap anak-anak seperti itu. Jadi saran saya ya, orang-orang tua sekarang tetap memberikan waktu atau ruang perhatian kepada anak-anaknya. Mesti ada semacam teguran itu bukan teguran lemah, harus ada sedang dan lebih ketat dalam hal ini disiplin menggunakan teknologi yang sudah ada, yang semua bisa diakses lewat HP, lewat laptop dan lain sebagainya seperti itu. Pertanyaan kedua, pengalaman positif yang paling berkesan bersama anak. Yang positif ya, yaitu anak sekarang itu enak banget. Mereka enak diajak untuk, misalnya saya namanya dosen milenial ya. Saya suka menggunakan aplikasi TikTok misalnya atau aplikasi Facebook. Nah itu pengalaman paling
kegiatan saya yang lumayan padat. Jadi saya ambil itu sebagai hal yang positif dan berkesan juga. Demikian juga pada saat misalnya kita ke beberapa tempat, terus kerjaan lain, misalnya saya punya side job, saya kan selain ngajar juga punya konsultan, saya ngajak mereka untuk ke daerah-daerah tertentu. Saya mengajari yang namanya misalnya kita ke Toraja misalnya, saya mengajari ini loh objek wisata ini pencirinya. Nah itu juga merupakan suatu hal yang berkesan dengan anak-anak, jadi bisa mendidik arti kebersamaan. Kemudian misalnya kita berbagi juga, kita mengajak mereka itu mendidik mereka untuk bagaimana bisa berbagi terhadap orang, bukan cuma bahwa mereka harus hidup enak gitu, tapi kita mengajari dia untuk menghargai orang, berbagi terhadap orang yang betul-betul sangat membutuhkan, terus mengenal adat budaya di daerah lain yang kita kunjungi. Seperti itu berkesan untuk saya. Pertanyaan ketiga, pengalaman negatif dan bagaimana upaya Anda mengatasinya? Pengalaman negatif yaitu tadi anak sekarang kalau kita tidak disiplin, mereka akan bablas menggunakan HP seperti itu. Nah itu yang membuat kadang kita orang tua kan marah gitu loh. Kadang karena mereka pegang HP terus menggunakan TikTok atau apapun, waktu mengajinya kadang lewat, atau waktu belajarnya kadang tidak ada. Nah itu yang saya anggap pengalaman yang kurang bagus ya. Tetapi sekali lagi karena kebetulan saya orangnya tegas dan disiplin, maka saya rasa kesulitan itu tidak bisa saya abaikan gitu loh. Karena mereka memang tahu bahwa saya orangnya tegas. Ada lagi milenial PAUD. Udah ya? Makasih atas waktu dan motivasinya Ibu dosen milenial. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi orang tua untuk mendidik generasi sekarang. Sama-sama, dan saya harap ya semoga milenial PAUD ini semakin ke depan semakin bijak dalam menggunakan yang namanya teknologi. Teknologi itu bisa merusak dan bisa untuk menjadi motivasi. Jadi bijak-bijaklah menggunakan itu. Sukses. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.